warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Fadilah Lubis dengan NIM 2305171022. Di sini saya akan memaparkan mengenai memberi informasi tugas mata kuliah Teknik Presentasi Nasional oleh dosen pengampu Miss Dewi Komalasari. Sebelum itu, pernah nggak sih teman-teman merasa bingung saat seseorang menjelaskan sesuatu, tapi justru yang kita dapat makin gak jelas? Nah, itu tandanya informasi yang diberikan tidak tepat. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, informasi itu sangat penting, mulai dari membaca berita, mendengar dosen menjelaskan mata kuliah, hingga nanti saat penyusunan tugas akhir kuliah. Semua itu berkaitan dengan informasi. Di sini saya akan memaparkan mengenai memberi informasi dengan baik, mulai dari tujuannya, ciri-cirinya, hingga contohnya dalam kehidupan nyata. Jika kita mendengar kata informasi, yang terlintas dalam pikiran kita adalah sesuatu yang bisa membantu orang lain dalam memahami suatu hal, baik berupa data, fakta, atau pengetahuan. Selain itu, dalam komunikasi, informasi juga bertujuan untuk menyampaikan data atau fakta secara jelas supaya bisa membantu orang lain dalam memahami dan mengambil keputusan dengan tepat. Selain itu, informasi juga memiliki ciri utama, yaitu objektif dan berbasis data. Artinya, informasi yang kita berikan tidak boleh hanya berdasarkan opini atau perasaan sendiri, tetapi harus ada dasar yang kuat seperti hasil observasi, hasil penelitian, dan laporan resmi. Dengan begitu, informasi yang kita sampaikan dapat dipercaya dan bermanfaat bagi orang lain. Salah satu contoh memberi informasi yaitu ketika kita menyusun laporan penelitian. Laporan ini bukan hanya sekedar tulisan, tetapi berisi data yang sudah dianalisis, lalu disusun secara sistematis dan ditujukan memberi pemahaman baru kepada pembaca. Nah, laporan ini salah satu contoh nyata dari kegiatan memberi informasi. Agar lebih memahaminya, coba kita bayangkan sebuah kasus praktik. Misalnya, kita disuruh mempresentasikan artikel dalam 3 menit. Hal pertama yang kita lakukan adalah memilah poin-poin penting, lalu menyampaikannya dengan bahasa yang jelas, padat, tapi tetap objektif. Jadi, bukan semua isi artikel kita sampaikan, kita hanya fokus kepada informasi utama yang dapat langsung dipahami oleh audiens. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa memberi informasi bukan hanya sekedar membaca dan menulis, tetapi bagaimana cara kita menyampaikan informasi atau bagaimana cara kita menyampaikan data atau fakta secara jelas, ringkas, tapi tetap dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. See you next time.